Halo sobat nih waktunya Feng Hao lagi cuy. Dan gue mau ngasih tahu cuy kalau ini adalah final season 1 untuk Feng Hao. Dan yuk, bagaimana cerita akhir season? Ya, langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah keluarga Feng diserang dan juga diusik oleh orang-orang dari Mansion Nando, di sini Feng Hao pun datang dan langsung menghabisi mereka semua yang berani-beraninya mengusik keluarganya. Namun setelah Feng Hao menghabisi mereka semua, kini Feng Hao dia pun datang kedatangan seorang pria yang tidak asing bagi dirinya, yaitu bocah tengi ini yang datang untuk dapat menantangnya kembali. Dan itu membuat Feng Hao pun tahu kalau orang ini adalah musuh bebuyutannya. Dan dengan menggunakan teknik tangan surgawi yang telah disempurnakan, Feng Hao dia pun langsung mencoba menyerang bocah itu. Namun untuk bocah tengi ini ternyata dia juga telah menjadi jauh lebih kuat. Dan ternyata dengan tekniknya dia pun dapat menahan serangan dari Feng Hao. Dan serangan yang sangat kuat. Bahkan dia dapat menghancurkannya. Tidak cuma menahannya saja, tapi menghancurkannya. Dan itu jelas membuat Feng Hao dia pun shock bagaimana bisa serangannya dapat dihancurkan. Anak itu dia telah berkembang sangat luar biasa. Dia bahkan jauh lebih kuat daripada terakhir kali kita bertemu, ucap dari Feng Hao. Di sini Feng Hao dia pun juga bertanya-tanya tentang apa yang terjadi dan bagaimana bisa bocah itu dia menjadi kuat seperti ini. Ada gitu, vitalitasnya tidak kalah daripada kekuatan surga dan juga bumi. Apa yang sedang dia lakukan? Ucap dari Feng Hao yang kini melihat bocah itu ternyata saat ini dia melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat. Dan hal itu juga disadari oleh dua rekannya ini yang melihat hal gila itu. Dan itu membuat mereka bertanya, hey, apa yang terjadi? Karena memang saat ini ternyata bocah tengi itu ternyata dia bertransformasi menjadi sosok aneh seperti ini. Dimana dia juga berujar, sekarang kau benar-benar akan tamat, ucap dari bocah itu yang kini langsung mencoba menyerang Feng Hao. Dan tahu kalau ini sangatlah berbahaya, membuat Feng Hao pun tahu kalau dia harus menggunakan segel pertahanan diri untuk dapat menahan serangan yang dilepaskan oleh bocah itu. Dan ini sangat berbahaya karena memang saat ini segel pertahanan diri yang dibangun oleh Feng Hao ternyata dapat dihancurkan. Dan untuk dapat menghindari dan juga melakukan serangan counter, Feng Hao dia pun menggunakan teknik padang miliknya untuk dapat mencoba menghancuri salah satu tentakelnya. Namun yang ada Feng Hao dia malah terkena serangan counter. Dan melihat Feng Hao yang terdesak seperti ini membuat Senior Long dia pun shock tentang apa yang telah terjadi. Ya gila, Feng Hao dia sampai terdesak seperti ini. Sepertinya Feng Hao tidak dapat melawan bocah itu, ucap dari Senior Long. Karena memang saat ini untuk Feng Hao sendiri dia pun sadar kalau bocah itu dia sangat kuat. Gila, dia sangat kuat. Saat ini di mana? Di mana Huang Tua? Kenapa dia belum muncul? Ucap dari Feng Hao. Karena memang Huang Tua dia pergi untuk dapat mengejar bocah ini. Tapi kenapa Huang Tua tidak muncul ketika bocah tengi ini telah kembali muncul? Namun melihat Feng Hao yang harus tertekan seperti ini membuat master kecil dia berujar, hey bocah, teknik ruang cepat, gunakan teknik ruang dan melarikan diri, ucap dari master kecil yang tahu kalau sepertinya Feng Hao tidak akan cukup kuat untuk dapat menghadapi bocah itu. Tapi untuk Feng Hao dia pun tidak mau mundur. Dimana dia berujar, tidak master, jika aku melarikan diri lantas bagaimana dengan keluarga Fengku? Ucap dari Feng Hao yang takut kalau dia pergi nanti keluarga Fengnya benar-benar akan dihancurkan. Namun di sini master kecil dia mengatakan tidak. Nah, sejatinya makhluk itu dia mengincar dirimu, dan jika kau pergi melarikan diri pasti dia akan mengejar dirimu dan mengabaikan yang ada di tempat ini. Dan saat itu juga keluargamu akan selamat, ucap dari master kecil yang panik. Karena memang saat ini keluarga Feng mereka malah nonton cuy, padahal mereka ini menjadi beban bagi Feng Hao. Namun di sini Feng Hao tetap dia tidak mau mundur karena memang jika dia mundur maka keluarganya benar-benar akan dalam bahaya. Tidak, Master, aku tidak bisa mundur. Aku tidak bisa meninggalkan keluarga Fengku sendirian, ucap dari Feng Hao. Namun karena memang Feng Hao saat ini dia sedang berada di dalam situasi yang genting dan dia terlalu lama berpikir membuat dirinya langsung kembali dihajar dengan salah satu tentakel milik si bocah tengil itu. Kau sepertinya ingin melarikan diri kan? Tidak akan bisa, ucap dari bocah itu.
Bahkan saat ini dia menarik Feng Hao dengan salah satu tentakel miliknya dan berniat untuk melahapnya. Aku akan melahap dirimu dan membuat kau menjadi bagian dari diriku. Ucap dari bocah tengil itu. Dan melihat Feng Hao yang sepertinya akan dilahap membuat teman-temannya tidak akan pernah membiarkan hal itu dapat terjadi dengan mudah. Maka dari itulah kini mereka pun mencoba untuk dapat menyerang bocah itu bersama-sama. Mereka pun menyatukan kekuatannya. Bahkan saat ini putrinya Meng Er dia juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Kembalikan ayahku, ucap dari Meng Er. Namun ya itu setelah terlambat, karena memang saat ini bocah tengil ini dia pun langsung melahap Feng Hao masuk ke dalam tubuhnya dengan ya taring-taring gila di sekitaran tubuhnya, dan itu membuat mereka yang melihat Feng Hao langsung telan, tentunya membuat mereka apa? Feng Hao dia berakhir seperti ini, ucap dari senior Shi. Namun melihat Feng Hao yang tertelan di sini, senior Long dia tidak mungkin membiarkannya begitu saja, dan dia langsung mengambil sebuah inisiasi untuk menyerang. Walaupun jelas hal itu tidaklah mungkin mudah dapat dilakukan. Karena memang dengan tentakel miliknya dia dapat menangkap semua yang akan datang ke arah dirinya, dan tahu ini akan berbahaya membuat Junior Mo dia meminta kepada rekan-rekannya untuk mundur, karena memang ini terlalu berbahaya. Cepat mundur, ini terlalu berbahaya. Tidak, aku akan tetap menyerang, ucap dari Kid Air yang memang tidak tahu mundur. Ya, tidak mau mundur. Namun melihat mereka yang tidak mau mundur membuat makhluk hitam ini dia tertawa. Kalian sepertinya ingin tetap menyatu dengan diriku juga. Maka tertulah dengan tentakel gila yang dia miliki, dia dapat menangkap orang-orang ini, menangkap semua rekan-rekannya Feng Hao, dan itu membuat mereka akan dilahap pula. Tubuh muda yang penuh energi adalah makanan yang sangat lezat, ucap dari makhluk itu. Dan melihat rekan-rekannya akan dilahap, tentunya membuat teman-temannya yang lainnya mereka pun tidak ingin membiarkannya begitu saja. Mereka coba untuk membantunya, tapi hal itu tidaklah berguna. Karena memang saat ini ya rekan-rekan yang Feng Hao mereka saat ini tinggal satu langkah lagi untuk dapat dilahap oleh makhluk itu. Namun ketika mereka akan dilahap, ya tiba-tiba aja tentakel itu pun lepas, yang membuat mereka semua dapat lolos, dan itu membuat mereka berpikir tentang apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba saja makhluk itu melepaskan kita? Ada apa? Tanya dari senior Long. Namun hal itu ternyata dapat terjadi karena saat ini makhluk itu tiba-tiba saja dari dalam tubuhnya bergejolak, seperti ada sesuatu yang mencoba untuk melawan. Hei, lihat, apakah itu Feng Hao? Apakah dia masih hidup? Ucap dari senior Shi. Karena memang saat ini ternyata dari dalam tubuh makhluk itu Feng Hao dia mencoba untuk dapat menghancurkannya dari dalam. Tidak, jika kau ingin menghabisiku, kau pikir kau dapat melakukannya? Tidak, perutmu ini terlalu besar, ucap dari Feng Hao yang selalu menebas-nebaskan semua, menggerakkan semua teknik padang miliknya. Dan melihat Feng Hao yang melakukan coba perlawanan membuat makhluk ini dia kesal. Kau, apakah kau masih hidup? Ya, tentu saja, sambut dari Feng Hao. Apakah kau pikir kau dapat menghabisiku begitu saja? Mari kita lihat seberapa lama kau dapat bertahan, ucap dari Feng Hao yang terus menggerakkan tangannya, dan itu membuat makhluk ini dia pun kesal. Maka dari itulah dia mencoba untuk dapat menyatu, melelehkan dirinya sendiri. Dasar, apakah kau pikir kau dapat bertahan? Tidak, ucap dari makhluk itu yang mencoba untuk melahap Feng Hao, ya mencernanya. Tapi untuk Feng Hao tentunya dia tidak akan membiarkannya begitu saja, karena dia terus melakukan aksinya yang membuat kini mereka yang ada di luar sana mereka pun shock dengan apa yang telah terjadi. Tapi di sini Wan Xing dia mengatakan untuk tetap mundur saja, dan jika mereka dekat-dekat ini hanya akan membuat mereka menjadi beban bagi Feng Hao. Ya, hal itu pun disadari oleh rekannya yang lainnya pula. Sedangkan untuk Feng Hao, ternyata saat ini dia udah berbaring aja cuy, dan sepertinya dia telah kalah ketika makhluk itu menggunakan teknik melting miliknya. Namun ketika Feng Hao dia akan dicerna, tiba-tiba aja Feng Hao dia memancarkan sebuah energi di kepalanya yang bercahaya, dan sepertinya saat ini Feng Hao dia akan menggunakan teknik bantuan dari hukuman surgawi. Ya, tampaknya aku harus menggunakan ini semua untuk dapat keluar dari tempat ini, ucap dari Feng Hao. Dan hal itu juga disadari oleh master kecil. Hei bocah,
Jangan-jangan kau ingin melakukan seperti yang sebelumnya kah? Menggunakan hukuman surgawi untuk dapat keluar dari situasi yang kritis seperti ini? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Feng Hao. Ya, itu benar Master. Aku ingin meminjam kekuatan surgawi untuk dapat menghancurkan semuanya, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah kini tiba-tiba aja langit langsung bergetar, bergemuruh, memancarkan petir-petir surgawi dan membuat situasi yang ada di tempat ini langsung kelam karena memang hukuman surgawi akan datang. Hukuman surgawi yang sangat mengerikan dan itu membuat mereka berujar, "Hei, apa yang terjadi? Apakah ini akan terjadi hukuman surgawi? Orang itu dia gila." Ya, mereka pun cukup terkesima dengan apa yang coba dilakukan oleh Feng Hao. Karena memang hukuman surgawi, petir yang diberikan oleh surga sangat mengerikan. Membuat Feng Hao dia dapat keluar dari terjangan meltingan makhluk itu. Karena memang petir surgawi menghajar Feng Hao, mengincar Feng Hao, dan saat ini Feng Hao dia ada di dalam tubuh makhluk itu yang membuat makhluk itu dia langsung dihantam oleh petir itu. Ya, makhluk ini dia pun sangat kesal dengan teknik gila dan rencana licik yang dilakukan oleh Feng Hao. Aku bersumpah akan menghabisimu, memotong-motongmu, dan aku juga akan menghancurkan dunia ini, ucap dari makhluk itu. Tapi hal itu tidaklah mungkin bagi dia untuk dapat melakukannya. Apakah kau pikir kau dapat melakukannya? Tidak akan, ucap dari Feng Hao yang kini memberikan petir surgawi kembali kepada makhluk itu. Dan karena hukuman surgawi sangat mengerikan, membuat makhluk itu langsung hancur cuy, dan dia memisahkan dirinya dengan tubuh fisiknya, dan itu terlihat makhluk itu mencoba untuk melarikan diri, dan itu membuat Feng Hao dia berujar, "Hei, kau ingin melarikan diri?" Ya, melihat makhluk itu yang ingin melarikan diri membuat masa kecil tahu kalau sepertinya makhluk itu dia tidak tahan dengan hukuman surgawi dan meminta kepada Feng Hao untuk segera menghabisinya. Nah, kau tidak bisa membiarkan makhluk itu pergi begitu saja, ucap dari master kecil. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun mencoba untuk dapat mengejar makhluk itu karena memang makhluk itu sangat berbahaya. Dan ternyata makhluk itu setelah dia melepaskan dirinya dengan tubuh fisiknya, ternyata dia terlihat seperti kuyang. Namun ketika Feng Hao dia akan menangkapnya, Feng Hao dia terhantam dengan hukuman surgawi miliknya yang membuat si kuyang dia pun dapat lolos. Hukuman surgawi ini benar-benar mengganggu, ucap dari Feng Hao yang membuat dirinya kehilangan jejak dari makhluk itu. Namun ketika Feng Hao dia tertahan di sini, liralah dia pun muncul. Dia muncul dari dalam tubuh Feng Hao dan langsung mencoba menangkap makhluk kuyang itu. Dan melihat hal itu membuat Feng Hao dia berujar, "Lira, apakah kau dapat membantuku?" ucap dari Feng Hao. Namun untuk Feng Hao sendiri saat ini ketika dia ingin mencoba mengejar Lira, dia lagi-lagi dihantam dengan hukuman surgawi, dan itu jelas membuatnya kesal. Dasar hukuman surgawi ini benar-benar mengganggu, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah untuk dapat menghentikan hukuman surgawi, Feng Hao dia pun menggunakan teknik tangan surgawi miliknya pula untuk dapat menyegelnya, menghancurkan langit yang ada di atasnya, menghancurkan petir-petir dan awan-awan itu dari bawah. Dan melihat itu semua dirasa tidak cukup, membuat Feng Hao dia pun kembali mengeluarkan naga emas hitam miliknya untuk kembali melahap awan-awan petir gila itu. Namun ternyata setelah dihancurkan dengan teknik tangan surgawi dan juga naga emas hitam, ternyata itu semua belum cukup. Karena saat ini awan itu kembali berputar-putar dan kembali muncul entah dari mana. Kenapa itu belum selesai juga, ucap dari Feng Hao yang bingung karena memang saat ini awan itu kembali muncul. Dan di sini Feng Hao dia pun berniat untuk dapat menyerap semua awan-awan itu sebelum awan itu kembali muncul secara sempurna. Namun setelah Feng Hao dia menyerap beberapa bagian dari awan-awan itu, ternyata kini kembali muncul lagi awan kecil yang cukup padat dan juga kuat. Awan itu terlihat sangat aneh, ucap dari Feng Hao karena memang gumpalan awan kecil itu menghasilkan sebuah energi yang sangat kuat sebelum muncul Thunder Dragon-nya, inti dari awan petir itu yang membuat Feng Hao dia berujar, bagaimana bisa awan itu menghasilkan
Dragon Thunder seperti itu? Tekanannya sangat kuat, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah untuk dapat menghentikan Dragon Thunder di sini Feng Hao dia pun menggunakan teknik tangan surgawi yang telah dia sempurnakan, dan ketika keduanya saling beradu, memberikan dentuman yang cukup kuat, dan itu membuat master kecil dia berujar, "Nah, hukuman surgawimu sangat mengerikan. Ini jauh lebih kuat daripada yang sebelumnya. Hei, apakah kau ingin menyerapnya? Apa kau gila?" Ucap dari master kecil yang tahu kalau sepertinya Feng Hao akan melahap kekuatan dari Dragon Thunder itu. Ya, jika aku berhasil menguasai naga petir itu, aku akan memiliki kekuatan untuk dapat menghabisi bocah tengil itu, ucap dari Feng Hao. Maka dari itulah ketika Dragon Thunder itu datang kembali di sini Feng Hao, dia menghadapinya langsung dengan tubuh fisiknya, dan itu membuat master kecil dia pun tahu kalau ini sangat berbahaya. Maka dari itulah dia kini menggunakan sebagian kekuatan miliknya untuk dapat membantu Feng Hao. Dan setelah dibantu oleh master kecil, membuat Feng Hao dia pun cukup kuat untuk dapat berhadapan kembali dengan Dragon Thunder itu. Karena memang ketika Dragon Thunder itu datang di sini Feng Hao dia mencoba untuk melahapnya dengan tubuhnya. Dan ketika Dragon Thunder itu berhasil dilahap, Feng Hao dia pun memuntahkannya lah, malah jadi kecil. Waduh, hei, kok jadi kecil cuy? Waduh, tapi walaupun kecil kekuatannya sangat mengerikan, dan sepertinya kau memang harus menjaganya bocah, ucap dari master kecil yang melihat Feng Hao lah. Ternyata dia udah bisa menaklukkan makhluk itu begitu aja. Waduh, gila. Namun tak lama setelahnya lah Lira muncul lagi cuy. Lira dia pun muncul morat marit, tidak seperti yang sebelumnya. Karena sebelumnya Lira ngejar, tapi sekarang Lira yang dikejar. Dan itu membuat Feng Hao dia berujar, "Hei Lira, kenapa kau kembali? Di mana si bocah tengil itu?" tanya dari Feng Hao. Dan ternyata bocah tengil itu dia kembali dengan wujud yang baru, wujud yang lebih mengerikan lagi. Apakah kau pikir kau dapat menghabisiku? Ucap dari makhluk itu yang kini terlihat justru lebih mengerikan lagi, dan itu jelas membuat Feng Hao dia bingung. Bagaimana dia dapat tumbuh seperti ini? Ucap dari Feng Hao. Namun melihat makhluk itu yang menjadi seperti ini, membuat master kecil dia berujar, "Makhluk itu dia, apakah dia melahap makhluk hidup lainnya hingga membuatnya menjadi seperti ini?" tanya dari master kecil. Apa? Hei, mendengar hal itu jelas membuat Feng Hao dia bingung. "Master, apa maksudmu?" Ya, mungkin saja makhluk itu untuk dapat memulihkan diri, dia harus melahap banyak kekuatan lainnya, dan sepertinya dia banyak melahap orang-orang, ucap dari master kecil yang membuat Feng Hao tambah bingung. Apa? Dia melakukannya? Wah, tidak heran jika dia memang dapat melakukannya, karena kekuatannya tumbuh dengan sangat tidak masuk akal, ucap dari Feng Hao yang sadar kalau bocah itu terlalu kuat, dan ternyata sumber kekuatannya adalah dengan melahap makhluk-makhluk lainnya. Dan itu juga membuat master kecil dia berujar, "Nah, makhluk itu dia memang harus dihancurkan, jika tidak maka dunia ini akan dalam bahaya," ucap dari master kecil. Maka dari itulah di sini Feng Hao dia pun kembali melepaskan auranya yang jauh lebih kuat, dan kali ini dia akan menggunakan teknik barunya, yaitu Dragon Thunder miliknya yang langsung dihadapkannya dengan makhluk itu. Ya, ternyata sergapan pertama dari Feng Hao dapat dihindari. Nah, bagaimana kau dapat melakukannya? Hukuman surgawi ini menjadi milikmu, dan ini sangat kuat, ucap dari makhluk itu yang ternyata masih dapat menghindari serangan dari Feng Hao. Tapi ya, makhluk itu dapat dikendalikan oleh Feng Hao yang membuat kini Dragon Thunder itu kembali memutar tubuhnya dan mencoba untuk dapat menghajar dari belakang, dan itu membuat makhluk itu langsung hancur lagi cuy, dan kembali ke dalam wujud kuyangnya, dan dia mencoba memohon kepada Feng Hao untuk tidak dihabisi. Tunggu, jangan habisi aku akan memberitahukan kau cara untuk dapat hidup abadi, ucap dari makhluk itu yang saat ini telah terpojok. Apa? Kau dapat hidup abadi? Tanya dari Feng Hao. Ya, aku dapat hidup abadi, dan aku dapat hidup selamanya. Dan tolong selamatkan aku, ucap dari makhluk itu yang membuat Feng Hao dia berujar. Apakah itu benar? Ya, tentu saja. Aku adalah makhluk immortal. Bahkan dewa bela diri saja mereka tidak dapat menghabisiku, ucap dari makhluk itu. Dengar hal itu membuat Feng Hao dia tambah kesal cuy, dan dia meminta kepada Dragon Thunder miliknya untuk dapat menghancurkannya. Tapi ya, ketika telah dihancurkan malah berubah menjadi asap hitam. Master, apakah dia benar-benar abadi? Entahlah. Aku juga tidak tahu, sambut dari master kecil, dan sepertinya kita harus pergi dulu ke area gunung tersegel itu untuk dapat melihatnya, ucap dari master kecil.
Maka itulah kini Feng Hao dia pun pergi menuju sebuah tempat di mana makhluk itu disegel. Tapi ternyata setibanya mereka di tempat itu lah nggak ada lagi gunungnya cuy. Udah hilang. Master, sebelumnya ada gunung di tempat ini, tapi saat ini tidak ada. Tanya dari Feng Hao. Ya, aku ingat kalau sebelumnya memang ada gunung di tempat ini, tapi kenapa makhluk itu dapat membuka segelnya ya? Ucap dari Master kecil yang juga bingung cuy. Master, apakah ini dilakukan oleh orang-orang dari aliansi cahaya? Ucap dari Feng Hao. Namun tak lama setelahnya, kini muncullah sebuah distorsi ruang. Dan itu membuat Feng Hao dia bertanya, hei siapa itu? Dan ternyata yang keluar dari dalam distorsi ruang itu adalah Huang Tua yang muncul ketika pertandingan telah selesai. Hei, sayang sekali. Aku gagal mengawasi makhluk itu, ucap dari Huang Tua yang muncul entah dari mana. Namun melihat Huang Tua muncul membuat Feng Hao dia berujar, hei Huang Tua, kenapa kau datang ke tempat ini? Katakan, sebenarnya apa yang terjadi dengan gunung itu? Tanya dari Feng Hao, karena memang sebelumnya Feng Hao datang ke tempat ini bersama dengan Huang Tua juga. Namun di sini Huang Tua dia mengatakan, tenang dulu Master, makhluk itu dia telah mengambil alih tubuh dari putra aliansi cahaya dan dia telah melahap jumlah besar, sejumlah besar kehidupan dan dia menghancurkan segelnya dan dia pasti akan kembali karena sejatinya dia adalah makhluk abadi. Ucap dari Huang Tua yang membuat Feng Hao dia berujar, apa? Dia makhluk abadi dan dia akan kembali. Dan jika dia kembali lagi, aku akan menghancurkannya lagi. Aku akan menghancurkannya untuk kedua kalinya, ucap dari Feng Hao. Tapi di sini Huang Tua dia mengatakan, Master, tunggulah sebentar. Anda sepertinya tidak banyak belajar dari Akademi Xingtian. Dan sepertinya lebih baik kita pergi aja ke Gunung Pengli, ucap dari Huang Tua. Dan jika Anda memiliki sebuah kesempatan dalam 100 tahun lagi, mungkin kau dapat meningkat ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, mungkin dapat mencapai ranah Emperor, ucap dari Huang Tua. Apa? Ranah Emperor 100 tahun lagi? Sepertinya, aku memang harus menjadi lebih kuat lagi. Karena sejatinya, jika aku hanya ada di ranah Zain, aku tidak mungkin dapat menyelamatkan ayahku. Dan aku, harus menjadi lebih kuat lagi. Ucap dari Feng Hao yang ingin menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Tenang saja Master. Dengan bakat yang kau miliki, mungkin tidak akan lama bagi dirimu untuk dapat menembus ranah Emperor. Ngomong-ngomong, karena di Akademi Xingtian kau tidak terlalu banyak berkembang, kita akan pergi ke Gunung Pengli untuk dapat menempamu menjadi lebih kuat lagi sebelum kita pergi ke tempat, pusat dari itu semua, yaitu benua ratusan res. Benua yang sebelumnya gua sebut sebagai gua lupa. Benua ratusan klan, gitu aja deh. Oke. Baiklah, aku mengerti Huang Tua. Sebelum aku pergi ke tempat itu, aku harus menjadi lebih kuat lagi. Baiklah, benua ratusan klan. Aku akan datang. Tunggu aku di sana, ayah. Ucap dari Feng Hao. Dan selesai cerita kita di sini dulu. Dan ini adalah final season 1 untuk Feng Hao. Karena sejatinya untuk season 2 belum ada cuy. Mungkin nunggu 1 atau 2 bulan lagi cuy. Karena memang dari sananya ini udah habis ya cuy ya. Udah mentok sampai rawnya cuy. Ini memang udah mentok banget. Bahkan ini ada pesan juga dari autornya nih. Yang bertulisan, halo semuanya, saya adalah Yi Chuyuan, penulis dari tempat ini, dari komik ini. Pada titik ini, cerita komik ini resmi telah selesai dan terima kasih telah menemani saya selama-lamanya. Telah menemani saya dalam waktu cukup lama inilah gitulah. Yang intinya di catatan dari penulisnya dia meminta maaf dan juga dia berterima kasih. Dan awalnya dia bilang kalau membuat cerita ini agak sedikit menyebalkan, tapi pada akhirnya dapat diterima juga oleh banyak orang. Dan akhirnya season 1 pun selesai dan dia cukup senang. Dan dia juga berterima kasih kepada produsernya yaitu si Yi Chuyuan. Dan nanti untuk season 2 nya dia juga belum tahu kapan dia mau buat. Tapi dia berharap masih dapat dilanjutkan dalam waktu dekat, katanya begitu dah. Intinya dia telah bekerja keras untuk melakukan sebuah pekerjaan yang luar biasa menurut dia. Memang luar biasa sih menurut gue juga. Pokoknya season 1 udah tamat cuy. Nanti dilanjut ke season 2 yang nggak tahu kapan. Dan next gue nggak tahu juga mau bahas apa dulu. Karena gue masih baca-baca sih beberapa video dan beberapa komik lain gitu. Jadi gue nggak tahu juga mau bahas apa. Kayaknya gue juga bingung cuy. Ya udahlah, yang ada dulu aja gitu gua bahas. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Nantikan aja besok. Bye. Thank you. Gua nggak tahu sih mau bahas apa. Ada sih 2 yang udah gua kayaknya bakal gua bahas sih. Kayaknya
ya nantilah besok aja dan sampai jumpa. Bye. Thank you. Gue malah bingung mau bahas apa.